Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita dan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk belajar hari ini. Tema pelajaran kita hari ini adalah mengenal gerejaku, terambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Landasan firman Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memahami bahwa Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Yang kedua, peserta didik memahami janji dan harapan Tuhan bagi gerejanya. Yang ketiga, peserta didik memahami mengapa ada banyak denominasi gereja di Indonesia. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi perpecahan-perpecahan gereja yang terjadi pada masa gereja perdana. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Siapakah pendiri gereja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membaca di dalam kitab Matius pasal 16 ayat ke-18 hingga ayatnya yang ke-19, yang menyatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berdasarkan kitab Matius pasal 16 ayat 18-19, kita dapat menyimpulkan bahwa pendiri gereja itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca kalimat yang tercetak berwarna merah. Aku akan mendirikan jemaatku. Kata aku di situ menunjukkan kepada Yesus Kristus, sang pendiri dan kepala gereja itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah janji Tuhan bagi gerejanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekali lagi kita akan membaca kitab Matius pasal 16, ayat 18 hingga ayatnya 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berdasarkan pembacaan kita dapat menyimpulkan bahwa janji Tuhan bagi gerejanya yaitu alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, janji Tuhan bagi gerejanya adalah alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa setiap orang yang percaya, setiap gerejanya, orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu eklesia, tidak akan mengalami maut. Karena apa? Karena keselamatan sudah diterima melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa doa Yesus bagi gerejanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Berdasarkan bacaan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa doa Yesus bagi gerejanya yaitu agar gerejanya menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, tidak terpecah. Itulah harapan Yesus bagi gerejanya, adanya kesatuan di dalam gereja, satu iman, satu kasih, satu pengharapan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, ada berapa banyak denominasi gereja yang terwakili di kelas ini? Saya yakin dan percaya ada banyak denominasi gereja yang terwakili di kelas ini. Kita berasal dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari gereja Katolik, ada yang berasal dari gereja Karismatik, ada yang berasal dari gereja Pentakosta, ada yang berasal dari gereja Calvinis, ada yang berasal dari gereja Lutheran, ada yang berasal dari gereja Injili, ada yang berasal dari gereja Metodis, ada yang berasal dari gereja Anglikan, ada yang berasal dari gereja Bala Keselamatan, ada yang berasal dari gereja Advent, ada yang berasal dari gereja Ortodoks, dan lain sebagainya. Sekali lagi, sekalipun kita berasal dari gereja yang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita memiliki pengharapan yang sama, kita memiliki kasih yang sama, kita memiliki iman yang sama. Kiranya ini meneguhkan kita, membuat kita memiliki satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling memusuhi, kendati pun kita berbeda-beda. Sebagaimana tubuh terdiri dari berbagai anggota, tapi kita memiliki satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa ada banyak denominasi gereja di Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Banyaknya denominasi gereja di Indonesia ini karena, yang pertama, gereja yang ada di Indonesia ini berasal dari berbagai lembaga misi dari luar negeri yang berbeda-beda, sehingga memiliki corak aliran yang berbeda-beda, baik secara teologi maupun secara tata gereja, liturgi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa ada banyak denominasi gereja di Indonesia? Sebab yang kedua yaitu karena kita berasal dari kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga ada akulturasi dengan kebudayaan setempat yang menghasilkan beragam corak cara beribadah yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Itulah yang menyebabkan mengapa ada banyak denominasi gereja di Indonesia. Kendati pun Yesus menghendaki gerejanya tetap bersatu, Yesus mendoakan agar gerejanya tetap menjadi satu, namun pada kenyataannya gereja tidak dapat atau belum mampu mewujudkan harapan Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah gereja perdana, di mana gereja perdana mengalami perpecahan di Korintus maupun di Yerusalem. Nah, kalian akan menyelidiki hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan di dalam gereja di Korintus dan di Yerusalem, dan bagaimana mereka mengatasi konflik tersebut dan menyelesaikannya. Nah, melalui penyelidikan Alkitab, kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tugas penyelidikan Alkitab yang akan kalian lakukan hari ini yaitu, selidikilah ayat-ayat Alkitab berikut ini. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 15. Yang kedua, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat 31. Temukanlah dan tuliskanlah hal-hal yang berhubungan dengan konflik gereja dalam ayat-ayat tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat kejadian. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat. Yang ketiga, konflik dan penyebabnya. Yang keempat, cara penyelesaian. Dan yang kelima, keputusan yang dihasilkan untuk mengakhiri konflik.
Jadi, sekali lagi, setiap ayat itu harus menyelidiki kelima hal ini. Jadi, setiap ayat itu harus menyelidiki kelima hal ini. Kiranya kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat mengambil makna rohani dari pelajaran ini, menjadi gereja yang tidak terpecah di tengah-tengah dunia ini, menjadi gereja yang terus memelihara kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itulah harapan dari Tuhan bagi kita semuanya, bagi gerejanya yang ada di dunia ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Sebagai umat Allah yang baru, kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami harus terus menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus, sebagaimana harapan yang Engkau inginkan terhadap gereja-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi satu, sebagaimana Engkau satu dengan Bapa. Biarlah kami terus menjaga kesatuan kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai umat Allah di tengah dunia ini dalam memberitakan kesaksian tengah-tengah dunia ini. Kami terus bergandengan tangan, dan biarlah ya Tuhan kasih Kristus terpancar melalui kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang begitu indah yang mengajarkan kami hari ini, untuk kami semakin dekat, semakin taat, semakin mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.